Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua, pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada, dengan Bang Edi di Caleg Bicara. Hari ini ada dua muda-muda nih. Ini generasi-generasi yang kalau kita lihat-lihat sekarang ini memang bermunculan nih. Generasi-generasi milenial, generasi-generasi yang penuh energi yang akan bertarung di 2024 mendatang. Saya bawa dua hari ini. Satu ada Mas, berarti saya harus panggil Mas atau Bang ya? Soalnya nih. Berarti Bang Mas, aja. Mas Agung Pratomo. Nah, siap. Bang, tapi dia bilang Bang. Bang aja. Halo, Bang. Kalau Mas bawa gerobak. Sehat Bang. Siap. Kalau yang ini berarti Bang salah, Mas bukan. Berarti harusnya Adek. Adek. Adek yang kemudahan banget dia. Adek Brian Harley Buasan. Ya, betul. Oke, tepat. Berarti hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ringan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, terutama untuk pemirsa Bang Kapos. Karena Anda yang menentukan 2024 mendatang. Baik, saya mau langsung dulu nih. Siap. Ya, berarti Bang Agung dan Dek. Enak bener deh. Kelihatan Bang muda. Agung dan Dek Brian. Siap. Ya kan? Yang paling senior dulu. Siap. Bang Agung. Ada yang Bang Agung. senior. Siapa tahu nih. Banyak orang yang belum tahu Bang Agung. Siap. Sebelum saya mau langsung cerita ke politik nanti aja. Tapi Bang Agung dulu. Siapa sih Bang Agung? Siap. Kalau saya tinggal di Selindung. Ya, tadi kalau ngomong kalau misalkan juri ini caleg berbicara, saya lahir dari orang yang tidak ada garis politiknya, keluarga garis Sama politik. sekali tidak ada. Sama sekali tidak Bapak, ada. ibu, paman, tante apa nggak ada? Sampai buyut nggak ada. Nggak ada. Itu bener-bener zong, bener-bener. Ya? Zong, nggak ada garis politik sampai akhirnya masuk politik karena ada satu dan lain hal gitu. Kalau umur masih 26 tahun. Kalau sebelumnya penyiar radio, MC, konten kreator gitu-gitu. Kalau sekarang berkecimpung di IO, event organizer, sama ada perusahaan software house IT. Gitu. Dan status? Kalau status sudah menikah. Wais. Maaf ya. Kalau ada yang kecewa. Ini ada deh. Wah, ada yang kecewa. Berarti asli Bangka Belitung. Asli Pangkal Bangka Pinang. Belitung, Pangkal Pinang. Dan Selindung. Selindung. Langsung berarti nanti kalau Bang Agung berarti di dapil Pangkal Balang ya? Gabek. Di dapil Gabek. Gabek. Nah, ini harus digas di awal soalnya nih. Ya. Berarti beliau di dapil Gabek. Nah, ini. Dia kan wajahnya muda belia nih. Asik. Brian, Dek Brian. Siap. Biar kenalan dulu. Dek Brian tuh sopo. Siap. Oke, terima kasih Bang. Brian bela Bang. Brian lebih enak kayaknya. Brian lebih enak ya. Siap. Udah pakai Dek. Muda nanti Oke. terlalu Muda, tapi emang lebih muda dari Betul. saya kan. Iya, iya. nggak apa-apa. Yang penting anak muda ini sekarang energik Bang. Harus. energik. Oke. Halo, kenalin. Namaku Brian Harley Buasan. Biasa dipanggil Brian. Keseharian saat ini masih bekerja. Karyawan di sebuah perusahaan supplier barang ke TNI AU gitu. Jadi sempat bekerja di Jakarta, sekarang memutuskan untuk pulang ke Bangka. Pengen belajar untuk membangun daerah. Jadi mungkin nanti ke depan nanti kita cerita-cerita panjang ya, Bang. Intinya Brian ini orang yang senang organisasi dari dulu, senang bergaul, senang berbaur ke masyarakat. Jadi memutuskan untuk pulang ke Bangka sekarang. Oke. Dan ingin berniat betul untuk membangun Bangka. Pastinya. Itu awal mula dulu. Kita prolog dulu sedikit-sedikit kan. Ya enggak? Bang Agung. Siap. Bang Agung pendidikan? Kalau pendidikan S1 Ilmu Komunikasi SD, SMP, SMA memang di Bangka. Pangkal. Di Pangkal Pinang ini ya? Di Pangkal Pinang. Promo dikit dong. SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana. Biar tahu pemirsa Bang Kapos. Oh, siap. Kalau saya SD-nya itu awalnya itu di SD Depati Amir. Oke. Terus habis itu SD 27 Pangkal Pinang, SMP-nya itu di SMP Depati Amir, balik lagi. Oke. Terus habis itu SMK-nya di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Terus habis itu kuliahnya itu di Universitas Terbuka. Oh, di UT. Di UT. Tuh. Anak STM. Nih. Ada alumni nih. Nah, kan gitu. Benar ya? Benar. Alumni nih, alumni. Benar.
Gabek. Enggak. Oke. Adalah. Gitu kan. Anak alumni, bapak, ibu, guru, kawan-kawan, adik-adik. Gabek gitu maksudnya. Siap. Kalau Brian? Kebetulan kalau untuk pendidikan banyak di luar Bangka. Di luar Cuma Bangka. memang dari kecil banyak kegiatan di Bangka. Jadi banyakan kalau sekarang pas pulang ke Bangka, ke Pangkal Pinang, itu ketemu om-om, tante-tante yang dulu lihat Brian dari kecil. Kaget nggak dia? Wah, udah Timbul udah gede aja, Brian. gede bener ya katanya, bukan gede lagi. Gitu. Di Sekolah? luarnya di mana nih? Jakarta, Jogja apa? SD, SMP, SMA di Bandung. Di sekolah Katolik waktu itu kebetulan, Santo Aloysius. Kemudian kuliah S1 bisnis Bandung juga. di Tangerang, di Prastia Mulia. Betul. Berarti ini lama di luar, tapi tetap cinta tanah airnya di Bangka Belitung. Ya kan? Pastinya. Karena Pastinya. dulu kalau libur atau ada senggang pasti pulang ke Bangka. Pasti muter-muter di Pangkal Pinang. Baik, ini kita masuk agak sedikit-sedikit ini ya, teman-teman ya. Bang Agung sama Brian ya. Dari bajunya kan udah menunjukkan identitas ya, warnanya ya, merah ya. Saya mau ke yang lebih muda dulu. Saya balik sekarang. Oke, silakan. Brian, Siap. bukan kenapa kamu kenal politik dulu bukan, tapi kenapa merah dulu? Saya langsung tembak situ. Kenapa merah? Oke, merah itu warnanya berani. Berani itu identik dengan perjuangan. Sebenarnya bukan mau langsung promosi ke sebuah partai politik, tapi menurut saya sebagai anak muda yang memang dari dulu senang memperhatikan lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, PDI Perjuangan ideologinya paling pas dengan perjuangan anak muda. Karena apa ya? Lebih nasionalis sih. Itu yang cocok dengan hati sebenarnya. Dengan Brian tentunya. Ya. Tapi masih ingat nggak kapan kemudian atau titik yang benar-benar menjadi Brian berpikir, wah kayaknya ini cocok nih sama aku nih, gitu lah. Pasti nggak mungkin dong sekonyong-konyong langsung gitu kan, pasti ada apa ya, mulai-mulai apa dulu, itu kapan tuh Brian? Sebenarnya beberapa tahun ke belakang kan sering isu-isu nasional di masyarakat, isu permasalahan konflik mungkin tentang agama segala macam. Menurutku untuk Indonesia yang paling tepat adalah nasionalisme. Di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, ideologi yang paling tepat nasionalis. Dan kamu pernah meng-compare itu dengan yang lain tidak? Dengan hijau, kuning misalnya atau yang lainnya sehingga baru menjatuhkan pilihan? Atau sudah langsung falling in love ke merah? Kebetulan lingkungan keluarga merah, tapi kami tidak diarahkan untuk ke politik sebenarnya. Keluarga malah pengen kamu nggak usah papa politik. mama nggak usah bilang nggak mau, Nggak usah. nggak usah, cukup papa aja. Ya, sebenarnya karena mungkin bapak udah pernah berkecimpung gitu, pasti pengen generasinya lebih baik dong. Udah nggak usah politik, bisnis aja gitu, wirausaha. Tapi memang dari hati pengen politik. Makanya jatuh ke situ ya. Ya. Jadi pemirsa Bangka Pos perlu Anda semua ketahui, Brian Harley Buasan ini sebenarnya nama belakangnya udah jelas nih. Beliau ini adalah anak Bapak Bahar Buasan. Anak yang nomor berapa? Pertama. Anak pertama. Dari? 2. Wah, cuma 2 rupanya. Pikir banyak tadi 5 misalnya. Baik, tapi memang itu ya. Karena memang pas tadi ya. Ya. Ke Brian-nya untuk itu. Tapi sama sekali tadi saya bilang nggak pernah meng-compare ke yang lain juga nggak. Kan boleh sah-sah saja kan sebenarnya kan. Sebenarnya sah-sah saja karena Indonesia kan tadi aku sampaikan majemuk, Ya. demokrasi. Compare pasti ada, cuma biarkan setiap orang memilih ideologinya sendiri. Itu kalau menurut aku. Dan itu di merah, Ya, di PDI Perjuangan. betul. Bang Agung, Siap. kalau Bang Agung nih sejak kapan Bang mengenal merah? Bang?
Siap. Mengenal Mera itu sejak 2019 masuk ke PD Perjuangan. 2019. 2019 awal mula itu saya itu bikin sebuah aplikasi namanya aplikasi Fight COVID. Jadi bareng temen, setiap orang datang ke Bangka harus download aplikasi pakai gelang warna hijau. Betul. Itu saya sama temen buat itu sampai akhirnya diundang ke nasional, ke BNPB. Dari situ sadar ternyata ketika kita tidak memiliki teman politik, jalan politik, ternyata ya kita mau punya produk sebagus apapun, jasa sebagus apapun itu tidak akan menjadi apa-apa. Sampai akhirnya diajak oleh Pak Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung, untuk masuk ke dalam PD Perjuangan, mempelajari apa itu PD Perjuangan dan jatuh cinta kepada PD Perjuangan. Karena memang PD Perjuangan yang sejauh ini mempunyai sekolah politik, mempunyai pendidikan politik, mempunyai ruang untuk anak muda untuk berkreasi, gitu. Jadi ya kami di sini dikasih ruang, dikasih tempat untuk berkreasi, sampai akhirnya saya pun ditugaskan karena saya petugas partai untuk maju sebagai caleg, gitu. Jadi ya kami di sini dikasih ruang sampai akhirnya saya cinta kepada PD Perjuangan ini. Tapi jauh sebelum itu sama sekali tidak mengenal politik. Kalau jauh sebelum itu tidak begitu mengenal politik. Cuma ya mendengar cerita dan sebagainya. Nyemplung langsung itu baru 2019 itu. Baru 2019. Tapi ketika saya terjun ke dalam sesuatu, saya banyak belajar, banyak membaca, gitu. Belajar apa sih PD Perjuangan, apa sih ideologinya, apa sih yang diperjuangkan, gitu. Dan memang PD Perjuangan adalah inline dengan apa yang pengen saya perbuat, turun ke masyarakat, gitu. Mendengar masyarakat yang dimana akar rumput menjadi basis, gitu, PD Perjuangan, gitu. Untuk kami dengar, untuk kami sampaikan ke senior-senior kami yang ada di legislatif ataupun eksekutif. Tapi apa Bang Agung juga nggak mengcompare juga dengan yang lain apa? Tetap pasti akan ada, kita lihat seperti apa sih partai politik A, B, C dan lain sebagainya. Pada dasarnya semua partai politik adalah baik. Semua partai politik adalah baik. Tapi memang ketika kita jatuh hati di PD Perjuangan, jatuh hati pertama saya di partai politik. Udah bicara jatuh hati nih susah nih, soal udah main hati dia. Kalau udah main hati ini kan kita paham sendiri kan, emang udah pas. Tapi memang sejauh ini ya, sejauh ini kan 2019 berarti. Brian tadi tahun berapa? Masuk politik? Ya. 2020. 2019 berarti hitungan baru 3-4 tahun lah ya. 3-4 tahun kalian memahami, bergelut di dalamnya itu. Nah, menurut kalian politik apa, seperti apa? Politik itu apa? Oke, Brian. Oke, politik itu sebenarnya luas, tapi yang paling dominan adalah sistem. Kenapa dibilang sistem? Karena politik bisa mengatur semuanya. Sebenarnya simpelnya itu sih. Mengatur. Ya, kalau Brian politik mengatur. Agung? Kalau bagi saya politik itu adalah sebuah alat yang dimana bisa kita manfaatkan untuk memberi kebermanfaatan untuk orang lain, gitu. Karena melalui partai politik, ya partai politik adalah kendaraan untuk orang menjadi legislatif, menjadi eksekutif. Nah, ketika menang bisa merebut hati masyarakat, itu tuh bisa membuat kebermanfaatan untuk orang banyak, gitu. Di sekitar kita orang banyak, dan akhirnya menimbulkan yang namanya legacy. Baik, menarik nih anak-anak muda nih. Kenapa saya bilang menarik pemirsa Bang Kapos? Mereka ini baru 25-26 tahun. Berarti kalau sekarang saya ya selisih 3-4 tahun dengan saya sebenarnya. Saya berarti di posisi 29 lah ya. Gitu ya. Kenapa sekarang langsung mau terjun di 2024? Ya kan? Sementara kita tahu teman-teman, Agung masih 26 tahun, Brian masih 25 tahun. Tidak sayang kalian? Agung dulu. Siap. Kenapa akhirnya terjun ke mengenal politik? Oke ya. Tapi ini kalian sudah DCT udah keluar toh? Benar. Udah clear kan? Berarti kalian benar-benar masuk ke dalam sistemnya sudah. Benar, sudah masuk ke dalam sistem. Why? Kenapa? Dari yang tadi saya ceritakan ketika membuat sebuah aplikasi sampai akhirnya ke pusat, gitu kan. Dan saya melihat banyak sekali anak-anak muda di Bangka Belitung ini
terkhusus di Pangkal Pinang memiliki produk, jasa ataupun skill yang sangat baik. Cuma mungkin mereka tidak mempunyai ruang atau tempat gitu. Nah, dengan hadirnya anak muda mungkin bisa sedikit memberikan insight-insight apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh anak muda gitu. Ya mungkin kalau di zaman dulu analoginya ketika zaman dulu orang berbicara soal IT ya mungkin orang yang bisa kirim email. Cuma kalau sekarang yang bisa coding buat aplikasi website dan lain sebagainya halnya. Ada perbedaan zaman gitu kan. Yang pastinya anak muda sekarang mengetahui apa sih menjadi kebutuhan anak muda zaman sekarang, tapi tidak lupa dengan apa yang menjadi arahan-arahan yang lebih senior seperti itu. Dan memang 2024 adalah waktunya anak muda ambil peran di dalam partai politik. Dalam politik kenapa? Karena 2030 sampai 2045 kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi gitu. Dan banyak anak muda yang memang harus disiapkan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan salary yang baik gitu. Ya 2030 sampai 2045 sampai akhirnya nanti menuju Indonesia Emas seperti itu. Tidak merasa terlalu muda? 26? Tidak terlalu mudah. Bahkan saya merasa saya lambat untuk masuk ke dalam partai politik. Justru berpikir harusnya lebih cepat dari ini? Harusnya lebih cepat daripada itu. Karena saya ada berkaca dengan teman saya 21 tahun sudah masuk ke dalam partai politik. Mungkin saya di umur segitu juga harusnya berada dalam sistem ini dan bisa menyampaikan apa sih yang menjadi keinginan teman-teman muda seperti itu. Oke nih, masih ada lanjutannya nih. Siap. Tapi Brian dulu. Oke. Kan, Pai, 25 ini lebih muda lagi nih, 25. Kalau 25, zamannya saya 25 masih main loh ya, nggak mikirin ngapain, gue mikirin main politik. Oke, kenapa terjun? Pasti kita sebagai anak muda nih identiknya kepo. Rasa ingin tahunya lebih tinggi. Jadi kita perhatikan situasi politik. Yang dinamakan situasi politik ini sebenarnya nggak selalu tentang partai politik, nggak selalu tentang pemerintahan. Ya. Tapi ketika kita hidup sehari-hari, itu sebenarnya udah bisa kebaca situasi politik. Karena dari hal kita makan, kita minum, kita masak, itu harga bahan pokok sebenarnya yang mengatur politik. Jadi dari hal kecil kita bisa lihat situasi politik. Nah, membaca itu kemudian tren saat ini gitu, dimana sebenarnya kalau kita mungkin bisa bandingkan sedikit ya, kalau kita compare sama mungkin 10 tahun ke belakang, sekarang semuanya jauh lebih mudah dengan adanya teknologi. Siapa yang membuat teknologi? Anak muda. Ketika mungkin ambil contoh sebuah bisnis yang menerapkan culture atau budaya anak muda seperti perusahaan-perusahaan mungkin sekarang teknologi dengan sebuah bisnis yang kita bisa tarik mungkin beberapa puluh tahun ke belakang, sistemnya beda. Yang mana yang lebih cepat? Yang menggunakan teknologi. Nah, apa hubungannya dengan anak muda? Harus terjun sekarang. Jadi kita sebenarnya baca juga, oh situasi politik sekarang, sekarang teknologi dan anak muda udah jauh lebih di depan. Udah anak muda sekarang banyak berbuat gitu. Nah, jadi nggak ada salahnya kita sebagai anak muda masuk ke dunia politik untuk bisa berbuat. Gitu. Tadi aku bilang politik itu sesuatu sistem yang mengatur gimana caranya anak muda bisa masuk ke sistem politik agar bisa berbuat lebih banyak. Berbuat lebih banyak. Bagus juga. Alasannya semua begitu sih sebenarnya. Cari-cari memang begitu semua. Mas, Bang Agung, Brian. Siap. Ya kan, reason masing-masing oke lah ya untuk itu ya. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mungkin dilakukan di usia kalian yang masih muda saja, ya kan. Tentu ada orang atau ada hal-hal yang memotivasi kalian untuk lu nyalon nih Gung, lu cocok nyalon nih, lu bisa nih cocok nyalon. Nah itu siapa atau kapan kemudian kalian benar-benar oke deh, ini pas gue nih. Makasih ya Om, wah, pasnya ada peluang, ada wadah dan ini nggak bisa. Nah itu kapan tuh, Anggu? Oke, kalau misalkan didorong untuk maju, yang pastinya tidak ada yang mendorong saya untuk maju. Sendiri. Ini keinginan sendiri. Karena yaitu melihat apa sih yang menjadi keresahan saya sebagai anak muda gitu. Saya lahir dari pelaku ekonomi kreatif gitu, yang dimana kami harus mempunyai wadah dan tempat yang lebih luas untuk kami bisa
mengekspresikan diri kami. Ya di Bangka Belitung salah satunya teman saya itu ada kreatornya Sopo Jarwo. Dia pembuat animator yang sangat bagus sekali gitu. Tapi dia berkreasinya di luar gitu. Nah, ketika di Pangkal Pinang atau di Bangka sendiri ada, cuma mungkin tidak terlalu banyak gitu. Nah, mungkin hadirnya kami di legislatif itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang dimana ini harusnya pakai ini, harus ininya pakai ini gitu. Ininya harus bayarannya segini. Ada patokan-patokan yang dimana pelaku-pelaku ekonomi kreatif akhirnya merasa dihargai seperti itu. Jadi hal itulah yang membuat saya mendorong saya akhirnya saya pengen maju. Saya pengen mewakili generasi saya gitu. Saya pengen mewakili generasi saya agar PG udah kecil tahu PG gitu. Padahal enggak. Kami adalah generasi yang paham dengan apa yang dibutuhkan di era sekarang. Tapi suara-suara itu sering terdengar. Yang bilang, ngapain sih lu, Gung? Benar. Masih mau kencur mau sering terdengar. Sering. Dan kamu menanggapinya? Ya, kita menanggapinya dengan senyum aja. Karena kalau misalkan kita berretorika, kita berdebat dengan hal yang sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena mungkin mereka punya argumennya sendiri gitu kan. Ya udah, saya dan teman-teman generasi saya mungkin adalah generasi yang tidak mendengar hal itu dan tidak menanggapi hal itu, tapi kita adalah generasi yang pengen membuktikan hal itu. Itu kuncinya. Ngapain dengerin orang? Bener nggak? Apalagi orang-orang yang ya angin-angin lalu. Semuanya kita buktikan. Gabek nih. Gitu. Loh iya kan gabek nih. Ini anak gabek nih. Dapil gabek nih. Nih Brian gimana Brian? Lu Brian. Oke. Ada juga nggak orang yang menyaksikan lu ngapain sih Brian ikut-ikutan nih? Ada nggak? Jujur. Ada pasti. Begitu caleg kok. Mudah banget katanya. Kawan dah, pasti ada yang nanya juga kali, kawan yang tahu ada nggak? Teman atau kerabat atau kalau keluarga? temen dari dulu kerabat nggak heran, karena memang sudah cita-cita dari kecil. Sebenarnya cita-citanya simple. Aku pengen kerja untuk banyak orang. Sebenarnya nggak harus lewat politik. Betul. Kebetulan saat ini mungkin Ada jalan ke situ. iya Okay. salah satu yang paling tepat sih. Itu pasti banyak. Kalau orang-orang lihat begitu mungkin perkenalan, caleg nih ada caleg nih. Begitu lihat ibu-ibu bengong. Ini calegnya katanya. Masa ini? Kok bengong? Bengong kenapa? Muda gitu. Umur berapa, Dek? Umur berapa, Dek? Pasti pertanyaannya itu. Adalah masih kuliah, Dek. Pasti itu. Mau ngapain, Dek? Tapi balik lagi. Selagi kita punya kesempatan dan mungkin tujuan yang baik, kenapa harus takut? Kita di PDI Perjuangan diajarin berani. Sesuai warnanya, merah. Iya, betul. Betul. Merah nih, provinsi. Ini provinsi ya. Dapil Pangkal Pinang ya? Betul. Dapil Pangkal Pinang, provinsi. Kapan lagi provinsi ini diisi anak-anak muda? Biar lebih bergairah Bangka Belitung. Amin. Kan begitu. Tapi pertanyaan lagi, lanjutan lagi biar agak lebih santai juga. Kan dari obrolan-obrolan ini kemudian lantas kalau orang bertanya, Gung, lu berani-berani nyalek, emang selama ini lu udah ngapain aja? Tuh gitu tuh. Yeah. Lu ngapain aja, Bung? Pernah ngapain lu? Oke, ya pastinya pernah ngapain aja sih banyak ya. Banyak hal yang mungkin sudah kita perbuat secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Yang pastinya kita berbuat dari hal yang paling kecil, ya mungkin dari tetangga atau dari teman gitu. Ya mungkin saya sebelumnya berkecimpung di dunia event organizer, yang membantu teman yang dimana ada relasi tidak nih kayak sponsor, misal kecil itu gitu kan, gini gitu kan. Nah ketika kita misalkan pengen terjun dan maju, ya amin jadi, ya kan kita lebih bisa berbuat banyak kepada teman-teman yang tadinya mungkin lingkupnya kecil, ya nanti bisa lebih besar gitu. Oke, mulai dari yang kecil-kecil dulu dari ya. Yang kecil. Tangga dan sekitar dulu ya. Benar. Aman. Brian? Oke, mungkin kalau ditanya sudah berbuat apa? Ya. Dari hal kecil ya, tetapi mungkin belum banyak karena banyak di luar Bangka gitu. Tapi di sisi lain kami berpikir mungkin Bangka butuh perspektif lain. Kebetulan kami pendidikan di luar Bangka, di Jakarta,
kemudian kami punya relasi juga mungkin yang lebih luas di Jakarta secara bisnis politik, mungkin pintunya beda, lebih terbuka gitu dibandingkan di daerah. Ketika itu kami kalau ada yang nanya pasti mungkin kami mencoba menjelaskan, bisa membawa perspektif baru untuk Bangka Belitung. Apa yang kami dapat di kota besar, kami bawa ke sini untuk pembangunan masyarakat Bangka Belitung ya. Tapi ini ada yang mungkin lebih spesifik ya. Kalau misalnya Brian kan memang anak politisi, enak dong mendompleng nama bapak. Sebenarnya pasti di masyarakat kita akan ketemu Kan pertanyaan sah-sah seperti saja itu. kan? Betul. Tapi balik lagi, apakah nama itu bisa digunakan nanti saat kita bekerja? Kan tidak. Nama besar atau mungkin pengalaman Bapak nggak bisa kita aplikasikan untuk nanti kita bekerja gitu. Tetap kita tunjukkan kualitas kita. Orang mau kenal kita ya bagus. Siapa kita tunjukkan. Itu sih. Tetap yakin dengan diri sendiri ya. Tetap harus yakin dengan Ya diri walaupun sendiri. mendompleng juga sah-sah saja. Kan yang dituju juga perolehan suara. Mumpung ngambil kotak-kotaknya bapak. Nah, Ya, iya kan? Ya nggak apa-apa, sah-sah saja kan. Nggak ada yang melarang itu. Yang tidak boleh itu yang melanggar yang sudah sesuai dengan aturan KPU. Kalau itu kan nggak melanggar. Benar nggak sih, Brian? benar. Sebenarnya betul. Iya kan? Nggak apa-apa. Kan sudah dimulai dari atas juga itu. Iya. Itu dia. Jadi sekali lagi pemirsa Bangka Pos, dimanapun Anda berada, nanti di Februari, ya 14 Februari 2024 mendatang, jangan lupa ya, yang satu Agung Pratomo, Gabek, gitu. Yang kedua Brian Harley Buasan, Provinsi, Dapil Pangkal Pinang. Nah, kan benar ya? Siap. Oke, mantap, itu dia, luar biasa. Kita rehat sejenak dulu, mau minum, haus ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, tetap di Caleg Bicara. Oke, pemirsa Bangka Pos, udah minum, kita udah santai lagi, tentu udah fresh lagi. Tapi yang paling penting dari Caleg Bicara itu tentu adalah hal-hal yang pertanyaan yang simple tapi yang paling mengena. Ya kan? Di sini ada yang muda-muda. Ada Bang Agung, sekali lagi Agung Pratomo, Benar. ya, Dapil Gabek, jangan lupa. Ya, sekali lagi Agung Pratomo, Dapil Gabek. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling lebih muda juga, ada Brian Harley Buasan, Provinsi Bangka Belitung, Dapil Kota Pangkal Pinang. Betul ya? Betul. Baik. Tentu kita mau tahu dulu, ya, di sesi-sesi kita yang di ujung ini biasanya apa sih yang ingin Bang Agung ataupun Brian tawarkan ke masyarakat, ya, sehingga mereka memang harus memilih Agung, harus memilih Brian. Apa yang ingin kalian tawarkan? Yang paling mudah dulu deh, Brian. Oke. Sebagai anak muda, pasti mungkin identik dengan semangatnya masih tinggi. Siapa tahu masyarakat berkenan. Poinnya adalah kita anak muda senang bergerak, Bang. Legislatif itu adalah perwakilan pemerintah di masyarakat. Tugasnya apa? Mendengar keluhan masyarakat, menyampaikan kepada forum pemerintahan untuk bagaimana solusinya membangun kota atau provinsi. Sehingga anak muda ini seharusnya dia lebih semangat daripada main, mending kita turun ke masyarakat. Bergerak, mendengar kira-kira apa kebutuhan, apa permasalahan di masyarakat. Kita bersosial, tapi bisa bermanfaat. Sebagai caleg, di situasi ini nggak bisa janji banyak. Yang bisa kita janji adalah bagaimana nanti ketika kita sudah duduk, kita rajin untuk minimal ngobrol, mendengar, turun berbuat apa yang bisa kita lakukan untuk pembangunan daerah. Itu aja sih kalau dari Berbuat aku. nyata. Betul. Berbuat Paling nyata turun adalah ke daerah. Itu, Bang. Jadi bersentuhan langsung dengan masyarakat. Siap. Itu ya. Betul. Jadi konsekuensinya ya, komitmennya ya. Bang Agung,
Rayulah dulu Ais. masyarakat kita tuh. Nah, Oke, apa yang ditawarkan nantinya yang pastinya kehadiran. Karena memang masyarakat itu satu. Ketika saya turun memang sebagai anak baru. Anak baru yang turun banyak mendengar, oh, dia tuh pas ada muka, oh anak pemilu lah dekat artinya. mulai itulah gitu. Gitu. Tapi yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kehadiran dari wakil mereka di legislatif seperti itu. Dan program-program apa yang pengen ditawarkan, yang seperti yang Brian bilang, mungkin kalau misalkan kami berjanji sekarang hal yang terlalu muluk sih, gitu kan. Tapi adalah yang bisa kita tawarkan adalah sebuah continuity. Mungkin kalau sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang bersifat seremoni, tapi tidak ada continuity. Mungkin hal-hal yang bersifat continuity yang dimana memang apa yang bisa kita kolaborasikan antara yang sudah terjadi sekarang dengan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak muda, era anak muda gitu. Misalkan hal yang konvensional kita kolaborasikan dengan yang namanya teknologi gitu kan. Terus juga banyak hal-hal yang mungkin bisa diperankan oleh anak muda seperti itu. Jadi ya kalau misalkan yang ditawarkan adalah sebuah kehadiran dan sebuah program yang bersifat continuity. Gitu. Kos politik udah siap ya? Kos politik sudah. Mas Agung sama Brian oke aman ya? Siap. Karena politik itu sebenarnya butuh dua. Ya. Brand atau relasi dan kos politik. Aman itu itu aja ya? poinnya. Aman itu ya? Saya ke kos politiknya aman ya? Aman. Ya udahlah, kalau kos politiknya udah aman. Ya karena itu yang tidak terlepas kan? Benar. Faktanya memang demikian. Fakta dan data menyebutkan kos politik pasti harus dikeluarkan dan harus disiapkan. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Walaupun sekecil-kecilnya pasti tetap perlu kan untuk itu kan. Semangat buat anak muda. Sekali lagi pemirsa Bangka Pos, saya akan menyampaikan kepada Anda semua, ingat 14 Februari itu tidak lama. Kalau dihitung sekarang ya paling tinggal berapa, sebulan atau 2 bulan lagi lah ya dari penghujung. Ada di Gabek itu ada yang namanya Agung Pratomo, Dapil Gabek. Lihat ya, Agung Pratomo. Kemudian di Provinsi Bangka Belitung, Dapil Kota Pangkal Pinang ada Brian Harley Buasan. Jangan kemana-mana. Brian Harley Buasan, jangan salah. Brian. Wah, itu brainstorming enak tuh. Asik. Catet. Kan begitu. Kemudian apa lagi, Mas Agung? Brian, yang mungkin teman-teman kan harus memberi kesempatan nih. Saya beri kesempatan teman-teman merayu nih. Ayo merayu masyarakat kita, ya kan? Apa saja nih? Jangan cuman itu kan hal-hal, ada lagi nggak contoh-contoh konkret yang mungkin yang bisa membuat orang lain tuh jadi oke deh, gua Agung gitu ya. Namanya juga orang merayu. Kira-kira nih, Brian. Rayu lah, rayu. Oke, mungkin sekalian berpesan untuk anak muda. Penonton di sini pasti banyak kaum milenial, Gen Z. Yang pertama, anak muda tolong peka sama situasi politik. Mungkin terlihat muluk-muluk, tapi sebenarnya dari hal kecil itu adalah semuanya politik. Gitu. Jadi anak muda untuk berkarya ke depan, ayo, gue mau ngajak untuk peka, kita bangun bangsa kita. Paling gampang pergi ke TPS. Ya. Tidak golput, itu hal paling mudah. Kenali calegnya. Mungkin banyak caleg-caleg lain, tapi percayalah, kita anak muda, kita berani, kita senang untuk berkolaborasi, bekerja. Mungkin saya nggak ngajak kalian harus memilih kita, tidak. Tetapi pelajari setiap aspeknya, karena pilihan itu menentukan masa depan kita minimal 5 tahun ke depan. Jadi anak-anak muda, kalau berkenan sama yang muda, ada Brian sama Agung. Kalau berkenan, minimal datang ke TPS. Yuk kita selamatkan bangsa kita. Terima kasih. Mantap. Sekali lagi, ingat, ada anak muda namanya Brian. Ya. Dapil Kota Pangkal Pinang. Yes, itu dia. Jangan lupa ya, gunakan hak pilih Anda.
Bang Agung, ayo Bang Agung, rayulah. Siap. Untuk anak muda, yang pastinya ini udah eranya kita sih, teman-teman muda yang pastinya untuk terlibat dalam ya di dalam pemerintahan, di dalam sebuah sistem politik dan lain sebagainya. Ya kalau misalkan bukan sekarang, kapan lagi sih gitu. Yang pastinya ketika kita punya keterwakilan anak muda, akan banyak role of game ataupun peraturan-peraturan yang mungkin akan berpihak ke teman-teman muda seperti itu. Mau sampai kapan kita dibilang tahu APG kita? Tapi sebenarnya di era sekarang kita tahu segalanya. Karena semuanya memang harus dimulai dari muda sih. Agar di hari tua nanti ya kita tinggal menikmati hasil dari apa yang telah kita lakukan. Wis, mantap. Nah, cocok nih dipanggil Pak. Pak Dewan. Iya. Pak Dewan. Terakhir. Siap. Optimis? Sangat optimis. Sangat optimis. Brian? Optimis, apalagi dibantu anak-anak muda. Solid. Baik, sekali lagi pemirsa Bangka Pos, demikian bincang-bincang kita di Caleg Bicara Bangka Pos. Tentunya Anda yang menentukan, siapapun pilihan Anda yang punya menentukan, tapi Anda harus cerdas. Ya kan? Karena Anda punya kepintaran, Anda punya akal, Anda punya hati nurani, pintar. Tapi kebetulan kalau Anda cari yang pintar-pintar juga, ada nih 2 nih yang juga pintar. Pelajari dulu track recordnya, ya kan? Sekali lagi di Dapil Gabek ada yang namanya Agung Pratomo. Siap. Jangan lupa Agung Pratomo. Bener ya? Benar. Oke, jangan sampai salah nih nanti saya. Kemudian di Dapil Kota Pangkal Pinang untuk provinsi ada anak muda lagi namanya Brian Harley Buasan. Betul ya? Brian Harley Buasan. Ya. Mantap. Sukses buat dua-duanya. Terima kasih sudah datang. Nanti Siap, kita jumpa lagi. juga. Kita jumpa lagi ya nanti Terima ya. kasih. Anak muda. Sekali lagi pemirsa Bangka Pos, jumpa lagi nanti bersama saya di Caleg Bicara berikutnya. Semoga lebih keren karena ini menentukan Anda semua. Pakai hati nurani, yang penting jangan golput dan tetap datang di TPS 14 Februari 2024. Saya Edi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.